Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Fadila Sani dengan NIM 860257394 Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Gerak uji coba yang saya lakukan ada 3. Yang pertama, ada gerak seismonasti. Yang kedua, ada gerak niktinasi. Dan yang ketiga, ada gerak geotropisme negatif. Baik, sebelum kita melakukan pengamatan, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada putri malu. Yang kedua, ada stopwatch. Lalu ada tabel pengamatan. Juga ada pulpen dan penggaris. Pertama, kita melakukan percobaan seismonesti, yang dimana gerak pada tumbuhan yang terjadi karena rangsangan, sentuhan, atau getaran. Gerak ini tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan, akan tetapi tergantung pada bagian tumbuhan yang menerima rangsangan. Artinya, dari arah manapun tumbuhan disentuh atau digetarkan, respon geraknya bakalan sama. Misalnya, daun menutup dan tangkainya melengkung. Pertama, kita melakukan sentuhan halus. Nah, bagaimana responnya? Coba kita perhatikan. Ternyata respon putri malu ketika kita menyentuh halus, daun menutup sedikit, waktu membuka kembali kurang lebih sekitar 1-2 menit. Nah, dan sekarang kita lakukan sentuhan sedang. Bagaimana respon putri malu? Coba kita perhatikan. Nah, ternyata respon putri malu sentuhan sedang lebih banyak daun menutup. Kurang lebih waktu membuka kembali sekitar 3-5 menit. Butuh waktu sedikit lama karena lebih banyak sel yang kehilangan tekanan turgor. Dan berikutnya kita melakukan sentuhan kasar, yang dimana hampir seluruh daun pada satu cabang atau seluruh tanaman akan menutup. Waktu membuka kembali bisa jadi kurang lebih 10-20 menit, bahkan lebih dari 30 menit jika rangsangan sangat kuat. Berikutnya kita akan mengamati gerak niktinasti, yang dimana gerak pada tumbuhan yang terjadi karena perubahan intensitas cahaya antara siang dan malam, biasanya terjadi pada malam hari. Kedua, alat dan bahannya yaitu putri malu, ada stopwatch, lalu ada kotak, dan tak lupa tabel pengamatan, lalu ada label A dan B, serta ada pulpen. Di sini saya tandai putri malu yang di tempat terang di label A, dan di label B ada putri malu yang ditutup dengan kedap cahaya. Kita akan melihat bagaimana respon putri malu setelah ditutup di dalam kotak. Kita tunggu waktu kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, mari kita buka. Bagaimana respon putri malu? Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya putri malu yang ditutup dengan penutup yang kedap cahaya akan lebih menutup dibanding putri malu yang A, dia akan masih tetap terbuka. Baik, di sini ada kacang merah yang dimana nanti kita amati terkait tentang gerak geotropisme negatif. Nah, alat dan bahannya yang pertama yaitu kacang merah, dan kedua ada 2 pot A dan B, dan yang ketiga ada tabel pengamat, lalu ada pulpen. Nah, di sini saya sudah menanam kacang merah sejak 4 hari yang lalu. Jadi nanti kita lihat bagaimana gerak geotropisme pada tumbuhan kacang tanah. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan dari dua pot tersebut bahwasanya gerak geotropisme negatif adalah gerak pertumbuhan bagian tumbuhan yang menjauhi gaya gravitasi bumi, seperti batang yang tumbuh ke arah atas. Gerak ini disebabkan oleh perbedaan sebaran hormon auksin yang membuat bagian bawah batang tumbuh lebih cepat daripada bagian atas. Nah, dengan demikian, geotropisme negatif membantu tumbuhan mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis.